beternak dan membuat keju itu pekerjaan mulia, Mas. Karena itu adalah pekerjaan 124.000 nabi di seluruh dunia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Persyaratan jadi nabi itu harus menggembalakan, Mas. Karena nanti akan menggembalakan umat. Dan semua nabi perah susu. Itu keju pertama kali tercipta itu dari Mediteran. Secara tidak sengaja. Total ada 2.000 jenis keju di seluruh dunia yang terdaftar, Mas. Yang semuanya terjadi karena kecelakaan. Produksi kami startnya adalah 20 liter susu menjadi 2 kilo keju berarti. Produksi per 3 hari. Karena kami modal betul-betul kecil, Mas. Sekitar 800.000 kami ingat dulu. Dan kami punya prinsip untuk tidak melibatkan bank sama sekali. Indonesia di-create oleh Allah sebagai negara artisanal, setiap tempat bikinlah produknya sendiri-sendiri dengan serius yang membawa karakter masing-masing daerah di mana dia diproduksi. Kita lihat nanti, insya Allah produk olahan keju Indonesia akan jadi salah satu pemain terkuat di Asia dan insya Allah saya masih hidup saat itu terjadi. Kamu siap untuk kulit wajah yang lebih cerah? Baru, Fit Skin Facial Wash dengan VF Formula. Formulasi vegan fruit hadir untuk hempaskan kusam di wajahmu. Fit Skin Facial Wash Fruit, Pisang dan Delima, coming soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamie Najmi dari Mazarat Artisan Cheese. Kami produsen keju dengan lokasi di Yogyakarta, di kaki Gunung Merapi. Dan kami start sejak tahun 2015 akhir sampai hari ini dengan skala artisan. Artisan itu biasanya terkait dengan dua hal, Mas. Dua hal itu, satu small batch, yang kedua handmade. Jadi sebuah produk disebut artisan pada saat volumenya masih bisa dihandle secara manual. Itu disebut artisan. Kalau di keju, range-nya sekitar maksimum itu antara 500 sampai 1000 liter. Itu masih bisa dihandle secara manual. Tentu dengan bantuan mesin, tapi setiap prosesnya dikontrol dan diotorisasi oleh cheesemaker-nya sendiri. Keluarga besar dari pihak saya itu berasal dari Sumatera Barat. Yang tradisi memakan keju dan minum susu itu sudah jadi tradisi di Sumatera Barat. Sumatera Barat punya produk namanya dadih. Dadih itu similar dengan labneh atau laban, soft cheese dari Afghanistan. Selain Sumatera Barat ada Sumatera Utara punya Dalini Horbo, lalu ada Enrekang, Sulawesi Selatan punya keju namanya dangke. Dan semuanya rata-rata pakai susu kerbau. Tapi yang dangke bisa pakai susu sapi. Kalau dadih harus pakai susu kerbau. Nah, jadi dari kecil orang tua kami sudah memperkenalkan kami terhadap produk olahan susu, terhadap keju. Kebetulan orang tua Auri, TNI AU, sering tugas keluar, pulang ke Indonesia itu bawa buah atau sosis atau keju. Setiap saya minum susu dengan orang tua, kan susu direbus dulu, Mas. Di atasnya kan pasti ada kepala susu. Ayah selalu ngomong, itu harus dimakan, nak, karena itu bakalannya keju. Jadi di bawah sadar kami, sudah ada pemikiran bahwa keju itu sesuatu yang precious, yang berharga, sesuatu yang baik. Jadi ya makin ke belakangnya pada saat kemudian kami memilih keju, passion kami ada di situ. Itu awalnya. Anak pertama kami kebetulan menderita bocor jantung pada saat lahir. Berdasarkan informasi dari dokter keluarga kami, kalau mau ditreatment secara natural, maka satu, makanannya harus dijaga. Kedua, banyakin probiotik. Karena bakteri probiotik itu meregenerasi sel dalam. Dua hal itu mengacu kepada makanan fermentasi natural. Dari semua makanan fermentasi natural, kami sukanya ada di fermentasi susu. Dan dengan kondisi pada saat itu, kenapa kami memilih keju, spesifik ke keju? Karena tidak kami temukan produk keju yang baik, yang sehat, yang premium, seperti yang biasa kita dapatkan di luar Indonesia. Jadi posisi kepepet, barang yang nggak ada di Indonesia, karena barang yang nggak ada mau nggak mau kami harus bikin sendiri. Itu awalnya, kenapa kami memilih jemplungnya di dunia keju. Kemudian kalau pertanyaannya secara teknikal, jadi keju, ya tentu ada proses belajar ya, Mas ya. Base cheesemakingku dari cheesemaker di Kanada, Mas. Jadi ada cheesemaker orang Armenia, pindah ke Kanada, namanya David Asher. Dari dia aku mempelajari awal, tapi sebagai hobi saja. 2015, bulan November persisnya, setelah kurang lebih 4 tahun kami membuat keju hanya untuk kebutuhan si kecil, anak kami yang pertama itu, yang lahir tahun 2011,
2012, lalu 2015 kami mulai komersial di pasar organik. Ada pasar organik di Jogja namanya Pasar Organik Kamisan. Lalu ada pasar organik Demangan, ada pasar organik Milas. 3 pasar organik di Jogja, kami jual di pasar tersebut. Alhamdulillah animonya bagus, lalu kami mulai kirim ke Bali. Pada saat kirim ke Bali, kemudian beberapa buyer ekspat itu menanyakan ini standarisasi pembuatannya mana. Kalau bisa Asia Pasifik. Asia Pasifik yang pegang cuma 2, Australia sama New Zealand. Aku belajar ujian di New Zealand, di Putaruru, di New Zealand Cheese School. Lalu kemudian tahun 2018 persisnya, pada saat kita mulai penetrasi ke Singapura, Singapura mengharapkan standarisasinya Uni Eropa. Lalu aku berangkat ke Prancis untuk ambil ujian di sana dan ngambil beberapa materi kelas lagi. Jadi sertifikasi secara resminya New Zealand dan terakhir Prancis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani hafizakumullah. Dengan mengkonsumsi madu kita akan mendapatkan kehidupan yang sehat. Akan tapi jangan sampai diri kita hanya memikirkan pribadi kita sendiri dalam menggapai hidup yang sehat. Tapi kita juga perlu menjadikan orang-orang di sekitar kita juga mereka memiliki kehidupan yang sehat dengan mengkonsumsi madu. Maka kami mengajak Anda semuanya, ayo bergabung bersama kami di keluarga Madu Syahir dengan Anda mendaftar menjadi distributor melalui link yang tertera di bawah video ini. Dengan Anda bergabung Madu Syahir ini, Anda bisa menjadi orang yang menebarkan kebaikan, manfaat, kesehatan kepada orang lain dan juga menjadi wasilah rezeki untuk Anda. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa terus menebarkan kebaikan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produksi kami startnya adalah 20 liter susu menjadi 2 kilo keju berarti 10% rendemen. Produksi per 3 hari. Untuk beli susu yang keempat, kami harus nunggu keju dari susu pertama laku. Karena kami modal betul-betul kecil mas, sekitar 800.000 kami ingat dulu. Dan kami punya prinsip untuk tidak melibatkan bank sama sekali. Jadi ya sudahlah semampunya kita punya duit, kita kerjakan semaksimal mungkin. Toh rezeki bukan urusan kita. Urusan kita hanya berusaha yang terbaik, pintu manapun yang dibuka kami masukin, jalanlah itu step by step. Dari 2015 November naik, alhamdulillah customer suka di pasar organik Kamisan yang saya sebut tadi. Orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap produk non-chemical, produk organik mas. Kebagi dua, satu berkebutuhan khusus, mungkin cancer survivor, autis, Down syndrome, lupus, atau orang-orang yang memang mau switch ke healthy lifestyle, healthy living. 2 tipe itulah, start kecil itu, 20 liter per 3 hari. Dan karena kebutuhannya besar di situ, dan mereka kurang lebih sama dengan kami, sama-sama membutuhkan produk tersebut, dan tidak ada barangnya di Indonesia. Jadi pada saat barang itu kami produksi, keju natural tersebut kami produksi, happy-nya mereka sama dengan happy-nya kami. Tugas kami hanya membuat yang terbaik dan mempresentasikan dengan cara yang baik. Laku apa enggak bukan urusan kami kan. Alhamdulillahnya, yang butuh ternyata banyak. Lalu ditanya marketnya, 80% produk olahan susu kita masih impor. Jadi ada yang produksi di kota Jogja, market Jogja mendapatkan pilihan produk yang insya Allah lebih baik, ya happy marketnya. Terus naik step by step, kami naik ke 20 liter per hari, 50 liter per hari, 80 liter per hari, terakhir 150 liter per hari. Di dapur kecil rumah tangga kami di Keraton, di dalam Benawan mas, di Rotowijayan, 150 liter pagi, kemudian 150 liter sore, 300. Di titik itu kemudian sekitar 2019 akhir, kami memutuskan untuk menggunakan tabungan kami untuk beli tanah di kaki Gunung Merapi di sini, di Cangkringan. Alhamdulillah dapat tanah murah mas, dengan jarak ya, itu hanya 3 menit dari Perah, mendekati peternak yang menjadi partner kami, mensuplai susu untuk kami. Yang sebelumnya butuh waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kirim dari daerah sini ke rumah kami yang lama. Kami mendekat ke peternak, lalu kami scale up produksi 500 pagi, 500 sore. 1 kintal sehari berarti. Mazarat artinya farm mas, peternakan atau perkebunan, bahasa Arab. Mazarah atau mazarat
Zaitun. Mazarat Artisan Cheese, kebun atau peternakan yang dikelola secara artisan, jadi brand kita. Saya bukan orang jualan, saya dulu IT. Pada saat pertama kali jualan di pasar organik, malu ya mau jualan produk makanan itu, sempat gimana caranya, bagaimana cara ngomongnya. Nggak mungkin kami ngomong, ini keju bagus, produk nomor 1. Kami belum pernah jualan kecap. Jadi kami duduk di situ, gelar produk kami, dah diem. Teman-teman kami yang lain lah, yang kemudian ada pelanggan datang, Bu, dicicip itu keju enak. Perasaan teman kami belum nyicip loh. Kok bisa bilang enak? Tapi goodwill-nya itu loh Mas. Yang sama-sama bahwa kami percaya satu sama lain bahwa semua yang ada di pasar organik itu sama-sama berusaha. Walaupun mungkin belum 100% ke organik, tapi semua berusaha melangkah ke arah 100% untuk lebih bagus dari waktu ke waktu. Persisten. Itu akar kami, akar bisnis kami. Yang kemudian itu kami bawa terus. Pada saat kami sudah masuk ke Bali, kami masuk di Jakarta, dan alhamdulillah di akhir tahun kemarin berdirilah Mazarat Lokanatura Asia PT Ltd di Singapura di Bukit Timah untuk memasarkan produk Mazarat. Bahkan bukan hanya keju Mazarat, tapi keju dari produsen-produsen lain. Bahkan bukan hanya keju. Mazarat Lokanatura Asia yang ada di Bukit Timah, Singapura, itu kami dirikan untuk memperdagangkan, mendistribusikan, mempresentasikan produk-produk artisan food Indonesia. Coklat, teh, kombucha, acar, tempe. Kami memang berencana dan berprinsip, Mas, seandainya ada 2 pilihan. Membuat satu mega factory dengan kapasitas besar, dengan peralatan otomatis yang kita kategorikan industrial, dengan membuat skala artisan, kapasitas kecil, handmade, tapi jumlahnya banyak. Itu secara volume kurang lebih sama, tapi ada kelebihan menurut kami kalau di sistem yang kedua. Produksi kecil, skala artisan, jumlahnya banyak, karena kualitas akan lebih bagus. Yang kedua, masing-masing tempat akan memiliki karakternya sendiri-sendiri. Karena teknik yang kami gunakan adalah teknik tradisi pembuatan keju di masa lampau, jadi kami lebih memilih untuk main di skala artisan. Pengembangannya kita berharap bisa copy paste di sentra-sentra industri susu di Indonesia. Di mana tempat ada sapi perah, Mas, hanya di situ kami bisa berada. Keju kan awalnya bahkan bukan berasal dari Eropa, Mas. Keju awalnya berasal dari Timur Tengah, dari Mediteran. Sampai itu keju pertama kali tercipta itu dari Mediteran. Secara tidak sengaja. Total ada 2.000 jenis keju di seluruh dunia yang terdaftar, Mas. Kalau plus yang tidak terdaftar mungkin sekitar 3.000 jenis. Yang semuanya terjadi karena kecelakaan. Misal, keju pertama, itu susu menggumpal, terpisah antara solid dengan liquidnya, itu dengan cara koagulasi, kita sebut penggumpalan. Dia bisa menggumpal, itu karena ada enzim namanya rennet. Kita sebut saja enzim yang itu hidup di dalam perut setiap mamalia. Di Timur Tengah, tempat minumnya itu dari kulit ternak, kulit hewan. Untuk tempat geriba lah ya kalau tempat minumnya. Suatu ketika geribanya itu terbuat dari perut anak sapi yang enzim tersebut masih aktif di dalamnya. Masukin susu, dibawa jalan 3 hari kemudian dibuka kok menggumpal. Susunya dirasain kok lebih enak. Itu keju pertama tercipta, Mas, dari kecelakaan itu. Prosesnya kemudian diulangin. Lalu ambil contoh blue cheese. Blue cheese itu sebenarnya orang bikin pertama kali bikin keju tom jenisnya, atau farmstead cheese, keju peternakan lah, keju sederhana lah. Bikin, lalu ditaruh di rak di dapur. Di Eropa dingin ya udaranya, jadi ditaruh di rak di dapur bisa. Beberapa tingkat rak di atasnya itu ada roti sourdough yang sudah kelupaan 3-5 hari, tumbuh jamur berwarna biru, yang jamur itu gogrok, interferensi, kontaminasi, cross kontaminasi ke kejunya. Itulah pertama kali tercipta blue cheese. Dicicip kok enak, prosesnya diulangin. Keju natural itu range-nya kalau di end user, Mas, itu sekitar di range 200.000 sampai paling mahal itu 600.000 per kilo. Tergantung dari umur pematangan, dia fresh cheese atau aging cheese. Kalau fresh cheese seperti mozzarella, halloumi, mascarpone
mascarpone itu dibikin pagi, jadi sore, besok sudah bisa dikonsumsi. Itu relatif harganya lebih murah. Ada tipe kedua, aging cheese, yang butuh pematangan. Dibikin pagi, jadi sore, tapi belum bisa dikonsumsi sebelum 60 hari. Tapi setelah 60 hari dia nggak punya expire. Makin lama makin tinggi nilainya, makin bagus, makin tajam rasanya, makin kompleks flavornya. Let's say katakanlah di 250 sampai 300 ribu per kilo. Ada yang pematangan antara 3 bulan sampai 6 bulan. Ada yang pematangan sampai 2 tahun, Mas. Parmesan atau Parmigiano Reggiano itu pematangan 2 tahun. Itu kenapa dia per kilonya bisa nyampe 600 ribu. Panjang biaya listriknya, orang yang maintenance. The bestnya tentu keju yang dibuat dari raw material, Mas, dari bahan baku yang paling bagus, seperti yang digunakan sejak ratusan tahun yang lalu. Artinya natural, paling bagus tuh. Susunya natural, enzim yang digunakan natural, garam yang digunakan natural, itu yang paling bagus. Dengan susu yang lebih buruk, yang bercampur chemical atau pengawet, bisa jadi apa enggak? Bisa, tetap bisa jadi. Tapi ya, grade-nya turun. Butuh rantai dingin dalam pengirimannya. Itu kenapa PR kita betul itu. Sejak kita pertama kali komersial, ngirim itu kami harus bikin es gel dulu, harus bikin styrofoam kotak, karena produk susu itu high risk. Susu adalah media terbaik untuk tumbuhnya mikroorganisme. Baik yang baik maupun yang jahat. Yang baik kita sebut probiotik, yang jahat kita sebut patogen. Proses keju itu mengkondisikan bagaimana caranya, kondisi suhu, waktu, pH, dan kelembapannya itu nyaman untuk yang bakteri baik. Supaya hanya bakteri baik yang selamat. Kalau suhunya berubah, kelembapannya berubah, pH-nya berubah, sampai ada di range yang menyenangkan untuk bakteri patogen, kejunya failed di hari ke-60. Setidaknya kalau terkait dengan produk, di awal hanya ada 2, Mas. Kejelasan asal-usul bahan baku dan kejelasan cara pemrosesan. Terkait bahan baku, lawful, terkait proses wholesome dalam bahasa Inggris atau halal dalam bahasa Arab, di bahan bakunya, thayyib dalam prosesnya. 2 hal ini aja. Dan itu dipegang oleh setiap pelaku di pasar organik di Jogja. Kejelasan asal-usul bahan baku. Hitam bilang hitam, putih bilang putih. Kambing bilang kambing, babi bilang babi. Apa adanya? Jelas asal-usulnya. Ditanam di mana? Diperah di mana? Yang kedua, jelas cara pemrosesannya. Itu kenapa kami open factory. Tentu ya, nggak setiap orang datang lalu bisa nggak ada kegiatan gitu lewat, ada pabrik keju lalu mampir. Karena kami ada proses hygiene. Ada proses yang harus kami jaga sanitasinya, hygiene-nya, food security-nya. Tapi secara prinsip itu bisa diatur. Kami tidak pernah, insya Allah, menolak orang yang datang pengen lihat proses. Karena itu pegangan kami, Mas. Kejelasan asal-usul bahan baku dan kejelasan cara pemrosesannya. Kita showing semuanya. Bisa di-trace, bisa dirunut. Partner kami di Singapura, itu jobnya sebelumnya adalah markom di Amerika, Mas. Mungkin juweh dia ya sama kehidupan di Amerika, balik dia ke Singapura. Nyampe di Singapura, tahu-tahu dipertemukanlah kami. Perkenalkanlah kami oleh hostnya Pasar Organik Kamisan. Kebetulan rekanan, Bu Janti namanya. Diperkenalkanlah dengan partner kami dengan Singapura ini. Dan kemudian namanya jodoh, maut dan rezeki di tangan Tuhan ya, Mas ya. Jadi kami anggap pertemuan kami itu diatur oleh Tuhan berkaitan dengan jodoh dan rezeki. Dan nanti mungkin mautnya berakhirnya kapan? Jodoh itu ya Tuhan yang bilang. Tapi selama belum ditentukan, kami berusaha semaksimal mungkin. Ya alhamdulillah berjalan, Mas. Berjalan. Sekali kirim kami 300 kilo gitu. Lalu kami ngadain expo juga di sana. Kami bukan modal besar, Mas. Jadi berangkat expo di sana tuh betul-betul nyari nunutan booth, dapat kenalan yang ternyata manajemen organizernya, dapat booth. Untungnya partner kami di sana punya apartemen, tinggal di apartemen, jadi kami ke sana tuh ya tidur di rumahnya jadi dendeng gitu. Tapi happy, Mas, karena orientasinya sama-sama ingin membawa produk Indonesia yang terbaik, yang premium, specialty product, specialty food lah kita sebut, untuk compete di Singapura. Yuk kompetisi kita yuk. Musuh kita sama-sama produk impor. Pada saat musuh kami adalah produk impor, maka semua produsen domestik adalah partner kami, bukan kompetitor kami. Kalau kami marketnya hanya Jogja, ya semua produsen Jogja kompetitor kami, Mas. Begitu market kami arahkan pandangan mata kami ke Asia, ya produk Eropa yang masuk ke Asia jadi musuh kami. Pada saat pandemi, Bali drop
jadi nol. Goyanglah kami, sempat goyang. 2 minggu kami goyang, Mas. Tahu-tahu begitu 2 minggu, kok penjualan end user via Instagram, via WA naik tinggi. Oh, ibu-ibu yang hobi masak kejebak di rumah. Lalu mulailah eksplorasi tentang keju, eksplorasi tentang coklat, eksplorasi tentang produk-produk healthy. Karena kebetulan pandemi, orang orientasinya ke kesehatan, ke makanan sehat otomatis. Maka mereka ngejar produk-produk yang bermanfaat untuk kesehatan. Kenceng, Mas. Terutama produk kami yang memang healthy value, healthy benefitnya paling tinggi seperti ghee, clarified butter itu kayak kacang goreng. Karena memang untuk imun ya, daya tahan tubuh. Ya hal-hal seperti itu tuh kadang kita nggak nyangka, Mas. Tidak kami rencanakan. Kalau ditanya rencananya apa, bullshit kalau kami bilang rencananya begini, nanti stepnya begini-gini. Bayangan mungkin ada. Tapi secara prinsip, apa yang dibukakan Tuhan berarti itu yang terbaik. Itu yang kami jalankan semaksimum mungkin. Kami sudah pernah mencoba, Mas, untuk merencanakan detail. Terjadi 2 hal. 1, rencana Tuhan tidak sesuai dengan rencana kita. Atau yang kedua, bisa terjadi dengan rencana kita, dengan memaksakan maunya kita, tapi biasanya hasilnya jelek, Mas. Biasanya udah berasa nih, ini kayaknya dipaksakan ini. Biasanya hasilnya jelek. Tentu ya, ada masalah yang memang harus dipecahkan. Tapi ada banyak masalah juga yang itu sebenarnya menurut kami nih, itu sign, pertanda dari Tuhan. Jangan lewat situ. Nah, kami berusaha ngeraba-ngeraba nih, ini masalah yang harus dipecahkan atau ini sinyal dari atas. Kalau ini sinyal, ya udah kami nggak maksakan. Biasanya kemudian diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dibukakan pintu lain yang lebih baik. Oh, kok lebih gampang nih masuknya. Nah, itu kami jalanin. Begitu masuk, pintu yang lain ketutup. Ya udah tunggu dulu. Dipaksain dibuka tuh bisa dipaksain dibuka. Tapi biasanya menurut pengalaman kami bayar 2 kali lebih mahal, Mas. Kalau memaksakan. Gedor pintunya tuh kami dobrak gitu. Jadi prinsip dobrak pintu, mungkin untuk pelaku bisnis yang lain itu the best. Itu yang terbaik. Untuk kami kebetulan enggak. Ujian kami itu adalah memilih pada saat di persimpangan. Ini kita jalan nih. Tahu-tahu suatu ketika kita punya pilihan. Kami memiliki keyakinan bahwa ujungnya sama. Kami mempercayai rezeki sudah diatur. Berarti kan mau kayak apapun pasti nyampe nih di situ. Ujiannya bukan masalah nyampe-nya, Mas. Karena apa yang kita dapat itu sudah ditentukan di awal. Kami meyakini itu. Cuman mencapainya pada saat di persimpangan lewat jalan jelek atau jalan baik, ngambil jalan terang atau jalan gelap, kiri atau kanan, itu keputusan ada di kita. Berkaitan dengan perencanaan terhadap hal itu adalah rencana kami adalah membuat barrier. Bahwa yang akan kami pilih itu harus kayak gini. Begitu sampai di persimpangan, jalan kanan sama jalan kiri. Oke, jalan kanan sama jalan kiri, ini parameternya nih. Barriernya ini, parameternya yang kami tetapkan. Harus ini. Nah, kami lihat jalan mana yang paling memenuhi persyaratan ini. Kami memilih jalan itu. Pilihan jalannya kami tentukan. Tapi kami tidak menentukan apa yang akan terjadi setelahnya. Saya punya harapan, punya cita-cita, baik perdagangan maupun distribusi logistik. Produk impor ini lagi mahal-mahal ya, Mas. Kargo naik 4 kali lipat. Setiap negara menahan produk bagusnya. Ini kesempatan untuk Indonesia untuk memproduksi sendiri dengan potensi yang paling besar kita nih di antara negara ASEAN lainnya. Lahan kita punya, SDM kita punya, teknologinya kita punya, knowledge-nya kita punya. Bahkan marketnya pun kita punya. 270 juta penduduk kita, Mas. Untuk susu misalnya, di total diakumulasi konsumsi produk olahan susu Indonesia yang 270 juta itu cuma 1/3 dari total konsumsinya Malaysia yang penduduknya hanya 36 juta. Jadi masih potensi market sekali kalau mau serius tentang ketahanan pangan. Kita punya kelebihan dari sisi alam kita, SDM kita. Yang kalau ada orang yang menyaksikan, bisa nggak sih kita bikin produk yang mendekati kualitas produk impor? Saya sebagai pelaku keju, dan insya Allah dikonfirmasi oleh chef-chef bintang 5 ke atas, jangankan mendekati kualitas produk impor. Bukan sesuatu yang sulit untuk kita untuk membuat produk yang lebih bagus daripada produk impor. Kenapa? Karena produk impor yang dikirim ke Indonesia, itu yang low end, Mas. Yang bagusnya berhenti di sana. Apalagi yang artisan, apalagi yang specialty foodnya. Itu yang grade
grade A-nya itu habis di negara asal. Yang dikirim ke Indonesia produk low end-nya. Yang kedua, dikirim dalam kondisi beku karena harus transport jarak jauh. Sedangkan kita jarak dekat. Even kita mau main di Asia Selatan, jarak kita lebih dekat sehingga kita tidak butuh pengawet, kita tidak butuh di frozen. Produk kita otomatis kalau di-compete dengan produk impor, lebih bagus produk kita, dan itu confirm, Mas. Boleh tanya ke beberapa chef, boleh tanya ke Om William Wongso, boleh tanya ke Chef Antoine Audran, dulu chefnya Potato Head Kaum, restoran Kaum, Potato Head Group. Boleh tanya sama Chef Ragil, Chef Renata, dan nama-nama lain lah. Cheese itu selalu identik dengan wine pairing. Kami nggak bisa menafikan itu, bahwa di dunia pariwisata, hotel dan restoran, common adalah cheese and wine pairing. Itu budaya Eropa. Kami sendiri lagi mempublikasikan cheese and tea pairing. Dan kami punya keyakinan, di Asia, masa depannya bukan di cheese and wine pairing, tapi masa depannya ada di cheese and tea pairing. Karena tea dan wine itu punya satu benang merah, sama-sama punya tannin. Tannin itu adalah kandungan yang sepet itu loh, Mas, di wine dan teh. Itu yang membalance fat di keju, yang menghasilkan rasa yang kompleks. Tapi ada kelebihannya teh. Dua, saya bilang kelebihannya teh. Satu, teh disajikan hangat. Pada saat teh hangat, ketemu keju di mulut, open flavor lebih kompleks. Karena kena hangat, kena panas. Spektrum rasanya kebuka lebih luas. Yang kedua, wine itu budaya Eropa. Di setiap tempat di Eropa punya wine-nya sendiri. Dan jenisnya macam-macam, Mas. Di Asia, teh kita punya white tea, green tea, oolong tea, Darjeeling, black tea, jasmine tea. Kita bisa explore. Awal tahun kemarin kami ada expo di Singapura. Plus diminta untuk setup event cheese and tea pairing di Jogja. Semua alhamdulillah impress. Dan mereka nggak nyangka bahwa cheese and tea pairing bisa sekompleks itu. Spektrumnya bisa seluas itu. Dan mereka happy. Karena orang Asia, teh itu budaya kita. Kita lihat nanti, insya Allah, produk olahan keju Indonesia akan jadi salah satu pemain terkuat di Asia. Dan insya Allah saya masih hidup saat itu terjadi. Di belakang peternak banyak, Mas. Yang selama ini kehidupannya ya nggak bisa growth. Yang kalau kemakmurannya nggak terjamin, anak-anak peternak nggak mau nerusin jadi peternak. Karena kita hanya berproduksi sebagai pelengkap. Peternak susu di Indonesia di waktu yang lampau hanya sebagai pelengkap. 80% impor. 20% cuman. Tapi yang 20% ini menurut pendapat saya tidak dikondisikan untuk makmur, untuk mulia hidupnya. Tetap mementingkan produk impor. Yang memang saat itu murah. Kalau kita tidak bisa tanding murah, ya kita tanding bagus. Di volume kita nggak bisa, maka kita tandingnya di value. Kalau nggak bisa gebuk-gebukan harga, kita gebuk-gebukan kualitas. Kan itu pilihan-pilihannya. Jadi peternak itu keren. Sama seperti kakak angkat saya di New Zealand, Bang Reza. Orang Pontianak. Istrinya almarhum Kak Silvi, orang Jogja. Sapinya 3.500, Mas. Susunya 40 ton sehari. Lahannya 950 hektar. Karyawannya cuma 10. 10-10-nya orang Indonesia. Di Invercargill, South Island. Harley dia punya. Rumah bagus, mau jalan kemana lebih dari cukup. Itu keren, Mas. Tetap dia bekerja dengan disiplin dan dia bilang pekerjaan peternak itu seperti militer, Jim. Seperti pondok pesantren. Dia harus disiplin karena sapi nggak ada libur. Harus diperah, harus dikasih makan. Dan kami bersepakat bahwa ini pekerjaan mulia, beternak. Dan membuat keju itu pekerjaan mulia, Mas, untuk kami. Karena itu adalah pekerjaan 124.000 nabi di seluruh dunia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Persyaratan jadi nabi itu harus menggembalakan, Mas, ternak. Karena nanti akan menggembalakan umat. Dan semua nabi perah susu, bikin butter dan keju. Semuanya, Mas. Jadi menurut kami ini pekerjaan mulia. Lalu kenapa anak-anak peternak nggak mau meneruskan pekerjaan orang tuanya? Karena nggak keren, karena susah hidupnya. Jawa Timur adalah source susu terbanyak, dengan harga terbaik, dengan kualitas tertinggi di Indonesia. Nomor 1 Jawa Timur, nomor 2 Jawa Barat, nomor 3 Jawa Tengah, baru diikutin daerah lain. Itu yang saya sayangkan. Kalau konsepnya tidak dirubah, peternak sekarang even di Jawa Timur itu 70% umurnya udah di atas 50, Mas. Kalau dibiarkan, 4 tahun lagi kita kehabisan peternak. Kalau kehabisan peternak, aku harus pindah pabrikku ke New Zealand, Mas.
Kami cheese and creamery, Mas. Untuk creamery kita susu datang dipisahkan antara skim dengan krim. Jadi kami punya heavy cream. Di Indonesia nggak ada heavy cream, yang ada paling tinggi whipping cream. Kita punya heavy cream, kita culture jadi crème fresh, produk kedua. Crème fresh kemudian kami proses lagi, kami cerning jadi butter dan buttermilk, produk ketiga dan produk keempat. Produk kelimanya adalah ghee. Butter kami panaskan pelan untuk memisahkan butter fatnya jadi ghee atau clarified butter. Jadi di creamery kami punya crème fresh, cultured buttermilk, dan ghee. Ada lagi mascarpone, semacam cream cheese tapi lebih creamy. Itu creamery. Di area cheese kami kebagi dua, ada fresh cheese. Fresh cheese kami punya halloumi, best seller kami. Ya paling banyak lah orang konsumsi karena suitable untuk lidah Asia. Yang kedua mozzarella, lalu ada feta. Jadi halloumi, mozzarella, feta. Itu yang fresh cheese. Umurnya sekitar 2 bulan sampai 4 bulan expirednya. Lalu produk kedua aging cheese. Aging cheese kami punya kaya. Kaya itu keju kambing yang seperti camembert, diambil dari nama anak pertama kami. Tekniknya sebenarnya crotang du Sauvignon. Lalu atan, nama anak kedua kami, itu kami sematkan ke keju camembert yang ada jamur putihnya. Lalu Ibra yang tadi itu untuk blue cheese. Kami punya blue cheese, tekniknya from Donber. Lalu anak keempat kami kami punya produk namanya Alpine. Alpine itu mirip dengan Gruyère, hard cheese besar. Di luar itu kami punya Colby, American Cheddar, kami ada produksi Monterey Jack, lalu kami ada Tom sendiri yang saat ini mau kami urus indikasi geografisnya, Mas, atau Protected Destination of Origin. Tekniknya adalah Tom du Savoie, tapi karena dibuat di kaki Gunung Merapi oleh Om Widya Mongso diganti namanya jadi Tom de Merapi. Itu kami mau ajukan indikasi geografisnya karena ada karakter unik, karena dia berasal dari susu yang sapinya makan rumput yang tumbuh di tanah vulkanik. You are what you eat. Apa makananmu itu menentukan apa dirimu. Ada kata-kata dari penyair Itali, di setiap keping keju terselip sekeping langit dan sekeping bumi. Mengcapture dari tempat di mana dia dibuat. The art of natural cheese making is not about gastronomic delight, but it's capture the culture of the region. Mengcapture budaya setempat, alamnya, suhunya, iklimnya, tanahnya. Jadi keju itu merekam, mengcapture betul-betul apa yang ada di tempat dia dibuat yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya. Lebih luas lagi terkait itu, aku cuma pengen ngomong Indonesia itu tidak disetap oleh Tuhan sebagai negara industri. Karena kita punya budaya ratusan, bahasa ratusan, iklim yang berbeda-beda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Kondisi tanah yang berbeda dengan satu tempat dengan tempat lain. Kalau New Zealand, tipikal iklimnya juga cuma satu, pakan rumputnya juga cuma satu jenis, raikras. Jadi mereka nggak punya pilihan, mereka harus bikin satu jenis tapi gede. Indonesia di-create oleh Allah sebagai negara artisanal. Setiap tempat bikinlah produknya sendiri-sendiri dengan serius yang membawa karakter masing-masing daerah di mana dia diproduksi, dan itu yang akan dijual. Value, narasi, story behind. Teman-teman yang membawa story behind kami. Saya Jamie Najmi dari Mazarat Artisan Cheese. Jika ada waktu, silakan mampir ke Jogja. Kita lihat perah susunya, kita bikin keju bareng dan cicip bareng. Moga-moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.